Baik, kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pertemuan ke-10 atau after TS. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, biar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Untuk presentasi pagi hari ini dimulai dari Widya ya. Kan cuma presentasi, ya. Ya, Bu. Ya, nanti kalau semisal ada yang nggak bisa kejawab, boleh dibantu sama Pak Atufah. Itu yang Bu. Mbak Widya itu udah belajar dari kemarin-kemarin itu Bu. Belajar diharap-harap jadi ini. Kapan ya aku presentasi gitu. Oke, bisa langsung mulai Widya. Tak bantu share screen kok. Mulai sekarang, Bu. Ini yang share screen Isa. Ya, ini yang share screen Isa. Manut. Dibantu. Ayo, apa mau Widya aja tak bantu? Enggak. Biar kita kerja aku. Oh, enggak apa-apa. Bisa aja Siap. enggak apa-apa. Dimulai sekarang, Bu. Iya, Widya. Awakmu ki kita enono. Enggak usah, enggak apa-apa ya, Bu. Enggak apa-apa, Mas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Widya Novita Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi melalui laporan. Next. Lanjut, Sa. Nah, sebelumnya. Nah, komunikasi laporan yang pertama yaitu ada rapat bisnis. Nah, itu merupakan pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan ini, yaitu untuk membahas kegiatan yang berbau dengan bisnis. Pemilihan tempat diselenggarakannya rapat dan ditentukan berdasarkan urgensi persediaan faktor finansial atau dana pendukungnya. Nah, jadi ketika mau melakukan rapat bisnis ini, penyelenggara rapat itu harus memperhatikan seberapa besar urgensinya, terus kepentingannya itu, jumlah pesertanya berapa, terus serta dananya itu bagaimana gitu. Next.
Nah, ternyata di rapat bisnis itu ada dua, yaitu rapat bisnis dan rapat non-bisnis. Perbedaannya yaitu rapat non itu berorientasi bukan pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kalau rapat bisnis tentunya membahas tentang orientasi bisnis. Next. Nah, yang selanjutnya ada tujuan rapat nih. Tujuan rapat yang pertama yaitu berbagi informasi. Tentu dengan adanya rapat ini, kita dapat mengetahui informasi-informasi apa saja yang akan disampaikan dan informasi yang akan diterima pada saat tersebut. Benar. Yang kedua yaitu penjajakan ide atau gagasan. Karena dengan diadakannya rapat tersebut, kita kan berkumpul dengan beberapa orang. Nah, di situ kita dapat bertukar ide atau gagasan sehingga ketika ada gagasan ini, kita dapat dari ide itu kita dapat mengevaluasi ke depannya gitu. Yang keempat yaitu pengambilan pemimpin harus mengambil keputusan yang bijak dengan tidak yang kelima yaitu membuat dokumen. Syarat dalam bukunya Conducive Effective Meeting, jenis-jenis rapat ada 5. Yang pertama yaitu pengarahan atau briefing, atau konsil meeting, dan yang terakhir ada negosiasi atau negotiation. Dan menurut Strabel dalam bukunya The Managers with Two Effective Meetings, jenis rapat dibagi menjadi 3, yaitu rapat informasional atau informational meeting. Yang kedua terakhir ada rapat partisipatif atau participatory meeting. Nah, dalam melakukan sebuah rapat itu pastinya ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning bisnis yang baik akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Terdapat beberapa ciri mengenai bagaimana mendesain sebuah agenda rapat yang baik, antara lain. Yang pertama yaitu mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai, dan waktu selesai. Yang kedua yaitu mencantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga yaitu mencantumkan siapa saja yang hadir. Dan yang keempat yaitu menyusun daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima, membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Dan yang terakhir, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Nah, perencanaan atau planning ini itu harus dipikirkan secara matang-matang sebelum melakukan sebuah rapat. Next. Nah, hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan oleh panitia penyelenggara rapat? Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh panitia penyelenggara rapat yang pertama yaitu dengan waktu dan tempat, lama rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
selanjutnya yaitu pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu yang pertama yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, hal ini sangat penting bagi panitia karena sebuah panitia dapat mempersiapkan itu semua dengan baik apa tidak, sehingga rapat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu kesiapan narasumber dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam rapat bisnis tersebut. Next. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pemimpin dan peserta rapat bisnis. Menurut Dobson, terdapat beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya persegi 4 atau boardroom style. Dengan jumlah peserta rapat bisnis yang relatif terbatas, interaksi yang lebih baik antar peserta. Jadi, gaya persegi 4 ini digunakan ketika jumlah peserta yang hadir dalam rapat ini terbatas. Jadi, antara pemimpin dan peserta rapat bisnis itu dapat berkomunikasi lebih jelas gitu. Yang kedua ada bentuk huruf U atau U-shape style. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4, narasumber lebih leluasa melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta. Yang ketiga ada gaya ruang kelas atau classroom style. Jumlah peserta rapat bisnis mencapai ratusan orang, langkah gerak narasumber terbatas, tidak dapat berkomunikasi lebih dekat dengan peserta rapat dikarenakan terhalang oleh kursi. Jadi kalau dengan gaya seperti ini itu pemimpinnya agak kesusahan ketika melakukan komunikasi dengan para pesertanya. Yang selanjutnya itu gaya melingkar atau circular style. Interaksi antara peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang lebih sedikit, lebih sesuai diterapkan pada rapat yang bertujuan untuk melakukan penjajakan ide atau gagasan atau brainstorming. Next. Next. Yang selanjutnya ada gaya chevron atau chevron style, yaitu memberikan keluasan bagi audiens untuk dapat lebih fokus pada pembicara yang berada di depan. Selanjutnya yaitu gaya modifikasi atau modified style. Secara umum, susunan duduk gaya ini masih berbentuk V, tetapi gaya ini menempatkan baris dan sisi sebelah kanan. Gaya setengah melingkar atau semi sirkular yang cukup bagi audiens saat pembicara menyajikan game di dalam ruangan yang memungkinkan antar audiens berpindah tempat duduknya. Yang selanjutnya yaitu gaya kelompok atau cluster style yang disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Next. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut rapat bisnis. Tim perumus yang telah disepakati dalam pelaksanaan rapat bisnis perlu menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan, sementara selama rapat bisnis tersebut hingga menjelang usai. Selanjutnya, rapat bisnis setelah selesai, tim perumus segera melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis berlangsung, termasuk dokumentasi audiovisual. Dalam hal ini,
dokumen penting hasil rapat bisnis tersebut. Selanjutnya, secara formal, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat bisnis membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke pimpinan perusahaan untuk menjadi dokumen penting yang harus ditindaklanjuti kemudian hari. Next. Dari bahasan yang pertama, apa ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke pembahasan yang kedua. Izin bertanya, Kak Bila. Iya, boleh. Tadi kan dijelaskan bahwasannya dalam sebuah rapat ada gaya tempat duduk gitu. Kenapa gaya tempat duduk itu harus simetris tersebut yang penting tersampaikan nilainya atau gimana gitu? Menurut kakak gimana? Menurut saya, gaya tempat duduk itu sangat berpengaruh ya dalam kita bertukar pikiran atau melakukan pembahasan antara para peserta rapat dengan pimpinannya, karena dengan gaya duduk yang ada itu kita dapat melakukan komunikasi dengan dua arah dan lebih kerasa kebersamaannya gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah lebih nyaman gitu antara para peserta dengan pimpinan gitu. Jadi Ya, lebih siap, Kak. kerasa lebih sistematis juga dan lebih kerasa akan nilai kebersamaannya. Ya, terima kasih Kak Bila. Sama-sama. Ada yang pembahasan yang kedua. Gimana, Bu? Gak ada suaranya, Pak. Bu Aftu kan nggak ada suaranya. Belum ada suaranya. Dilanjut dulu, Bu. Oke, yang selanjutnya yaitu penulisan laporan bisnis. Next. Laporan bisnis merupakan pesan objektif atau tidak memihak dan memiliki tujuan yang jelas untuk membantu proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Membantu pimpinan. Lanjut. Fungsi laporan bisnis. Yang pertama yaitu memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu membantu menginput perusahaan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, yaitu memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Yang kelima,
bagi keperluan internal maupun eksternal. Next. Ini ada penggolongannya. Jadi, menurut fungsinya, sebuah laporan bisnis ini ada dua jenis. Menurut subjeknya, laporan bisnis ini dibagi menjadi 4, yaitu ada laporan akuntansi dan laporan pemasaran. Menurut formalitasnya, publik. Menurut frekuensi khusus, sedangkan menurut jenisnya, laporan bisnis juga dibagi menjadi 2, yaitu laporan formal atau panjang, dan laporan informal seperti memorandum singkat, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan. Menurut kegiatan proyek, laporan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Menurut pelaksanaan Menurut pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dibagi menjadi 4, yaitu agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Next. Nah, dalam penulisan sebuah laporan bisnis ini, kita perlu menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam penulisan laporan bisnis ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, jadi masalah, tujuan, dan ruang lingkup dari sebuah pembahasan tersebut itu apa? Kita definisikan dahulu, kita cari masalahnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penerima atau pengguna laporan, dan yang ketiga yaitu menentukan gagasan atau ide. Yang keempat yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menginterpretasi data. Yang keenam yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Next. Nah, bagian-bagian pokok dalam laporan bisnis. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan mempertimbangkan pemberi kuasa, layout, masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber data, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Yang kedua, teks atau isi. Di dalam teks atau isi ini dibahas secara rinci terkait hal-hal penting dan maksud penulisan laporan bisnis yang mencakup temuan fakta penting dan relevan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini merupakan rangkuman laporan secara menyeluruh, mengambil keputusan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul dengan rencana tindakan atau proposisi. Next. Organisasi tubuh laporan bisnis. Nah, bagaimana sih cara menyusun tubuh laporan bisnis itu? Cara menyusun tubuh laporan bisnis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dengan cara deduktif.
Cara deduktif atau langsung yaitu sebuah cara yang mengembangkan ide pokok atau rekomendasi sebelum inti pembahasan yang rinci. Polanya yaitu seperti bagian penutup, pendahuluan, teks atau pembahasan. Atau pendahuluan, bagian penutup, teks atau pembahasan. Yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif adalah penyajian laporan dengan susunan dalam yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi. Polanya yaitu pendahuluan, teks atau pembahasan, lalu bagian penutup. Next. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua yaitu menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Dan yang keenam yaitu menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang kedelapan yaitu pemecahan masalah. Metode kerangka. Kerangka membantu melihat hubungan di antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek ketertarikan keseluruhan susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Jenis-jenis judul. Yang pertama ada judul topik, yaitu ada judul paling umum, tersusun atas frase singkat. Yang kedua yaitu judul kalimat lengkap. Judul kalimat lengkap yaitu selalu mencakup subjek dan predikat. Yang ketiga yaitu judul kalimat imperatif atau perintah. Judul kalimat imperatif atau perintah ini dimulai dengan kata kerja dan tidak memiliki subjek. Yang keempat yaitu judul varian, yang dimulai dengan partisiple. Next. Nah, format-format kerangka ini bisa dilihat dalam tabel ini ya, teman-teman. Seperti ini, format-format kerangka ada tingkatan judul, kombinasi angka, huruf, terus ada sistem desimal, lalu ada kombinasi angka dan huruf. Dan susunan letak-letaknya itu seperti gambar ini. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan judul dan subjudul yaitu yang pertama adalah ide-ide yang paling penting ada pada tingkatan tertinggi, lalu mempertimbangkan panjang laporan subjek dan pembaca. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan masing-masing bagian. Jangan sampai pada misal Romawi 1.a mempunyai 10 subjudul, sementara 1.b tidak memiliki subjudul. Nah, nanti jadinya kayak jomplang gitu, teman-teman. Yang ketiga yaitu dalam membagi suatu topik, paling tidak mempunyai 2 subjudul, misalnya A.1 dan A.2. Yang keempat yaitu mempertimbangkan dengan baik jumlah subjudul. Yang kelima yaitu tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Next. Dan selanjutnya ada paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Ini berarti bahwa judul harus mempunyai
bentuk gramatikal yang sama seperti semua merupakan kata benda, frase, atau kalimat. Next. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada, Kak. Ada. Siapa? Ya, boleh. Kan dalam bagian pokok laporan bisnis kan ada penutup. Nah, di situ kan tertulisnya merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Terus bagian penutup sendiri diberi judul rencana, tindakan, atau proposisi. Kurang paham sih Kak, rencana, tindakan, atau proposisi itu yang dimaksud tuh yang gimana, terus bisa dibantu buat contoh kesimpulannya Kak. Contoh aja sih. Terima kasih. Ya. Coba itunya sah. Baca ini. Bentar ya, saya pause dulu. Nah, ininya tadi mana? Slide-nya. Yang mana ya, Mbak? Tadi bagian penutup ya? Bu Abdu kan nggak ada suaranya. Iya toh. Oh ya, ini baru ada. Ada. Sekarang ada. Slide 20. Oh, slide 20. Siap. Iya. Oh, ini. Nggak jalan sah PPT-nya. Udah kelihatan. Tapi dia dijelasin dulu pemahamannya, nanti kalau nggak paham berarti dibantu Isa. Ya, siap nanti. Ya, sebentar ya Bu. Sah bisa di itu nggak sah? Mana? Di full screen nggak sah? Tulisannya nggak Nah, ini kayak gini. Nah, tadi kan pertanyaannya tentang pertimbangan pemberi kuasa layout, masalah tujuan penulisan, ruang lingkup metodologi, sumber data, latar belakang, definisi. Oh, yang ini nih, merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi bagian penutup sendiri, diberi judul rencana, tindakan, atau proposisi ya Kak? Iya, salah. Nah, kalau menurut saya dari laporan bisnis yang ada, setelah kita ketahui permasalahannya apa, tujuan penulisannya apa, ruang lingkupnya apa, dari laporan bisnis itu apa, terus kita dapat mengambil kesimpulannya nih Kak dari masalah-masalah tersebut, dari apa yang dibahas pada laporan bisnis tersebut, sehingga kita dapat melakukan rencana selanjutnya, yaitu melalui rencana tindakan atau proposisi. Jadi dari laporan bisnis tersebut ada
rencana lanjutannya yaitu rencana tindakan atau proposisi. Itu sepemahaman saya sih, mungkin dari Bu Aftuka atau bisa ada yang mau ditambah. Oke, suara saya sudah terdengar. Aman Bu. Oke, jadi kita mulai dari pendahuluan dulu ya. Bagian pokok laporan bisnis itu intinya sama kalau kita membuat laporan sebuah proyek. Ada pendahuluan, isi, sama penutup. Nah, pendahuluan ini itu terkait dengan latar belakang. Apa latar belakangnya itu tersusun dari permasalahan atau kalau kita dalam penelitian mungkin ada riset gap, fenomena gap. Nah, itu. Tapi kalau laporan bisnis berarti apa? Latar belakangnya. Latar belakangnya terkait fenomena-fenomena bisnis yang akan kalian teliti, yang akan kalian buat project itu. Setelah kalian menemukan fenomena bisnis dari project kalian untuk membuat laporan bisnis itu, tentunya kalian akan membutuhkan data-data. Nah, isinya dari pendahuluan itu kayak gitu. Dari latar belakang, butuhlah metodologi atau sumber data. Nah, itu kalian dibutuhkan data untuk menunjang fenomena yang terjadi itu. Setelah data, mungkin ruang lingkupnya dipersempit lagi. Kalian mau proyeknya di mana, laporan bisnisnya di mana. Misal bisnis kalian, bisnis kafe kah atau apa. Berarti dikerucutkan lagi terkait kafe apa, coffee shop atau apa dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti ketemulah tujuan atau layout masalahnya. Ketemulah itu. Dari situ juga nanti dari permasalahan dan tujuan kalian nanti ketemu keterbatasan dari laporan bisnis ini apa. Barulah kalian nanti merekomendasikan. Jadi pendahuluan itu memang tersusunannya dari latar belakang. Latar belakang kalian membutuhkan apa, fenomena dari peristiwa bisnisnya kalian. Setelah itu dibutuhkanlah sumber data. Sumber data-data yang terkait untuk menunjang fenomena gap-nya. Setelah fenomena gap, tentunya itu lebih dikerucutkan, terjadilah poin permasalahan dari proyek kalian, barulah tujuan kalian untuk menyelesaikannya apa. Dari itu, dari tujuan dan masalah itu, adakah keterbatasan, barulah kalian merekomendasi dari keterbatasan itu melalui tujuan kepenulisan. Nah, terus yang isi dibahas secara rinci terkait hal-hal penting dan maksud penulis laporan bisnis yang mencakup temuan fakta penting dan relevan. Jadi, isi ini berisikan fakta yang relevan saat kalian di lapangan atau saat kalian membuat sebuah proyek itu. Faktanya apa, hal-hal yang terjadi apa, dan kontribusi atau luaran yang terjadi itu apa, sehingga terbentuklah sebuah hasil. Nah, hasil inilah berupa isi. Terus yang penutup, ini merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Nah, bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan atau proposisi. Nah, tadi yang ditanyakan VB, itu maksudnya apa? Kok ada bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan? Nah, penutup itu berisi tentang kesimpulan dari hasil laporan bisnis kalian. Setelah adanya kesimpulan, tentunya untuk tindakan selanjutnya atau rencana selanjutnya, atau dalam penelitian itu future research atau penelitian selanjutnya. Nah, di laporan bisnis juga sama, ada tentang terkait tindakan selanjutnya untuk bisnis itu apa. Nah, tindakan selanjutnya itu sama dengan rencana tindakan. Nah, kenapa bagian penutup sendiri ini maksudnya nantinya akan memberikan rencana tindakan dari kalian nanti apa. Jadi kalian harus
memberikan kesimpulan itu, tindakan kalian apa untuk setelah hasil yang tercapai ini. Nah, kedepannya apa? Gitu. Nah, disinilah rencana tindakan itu makanya kenapa dinamakan juga proposisi untuk memberikan tahap-tahapan selanjutnya agar berjalannya sesuai dengan rencana kita dalam bisnis itu. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Ya, Bu. untuk kemungkinan ini Kak, masalahnya kalau menurut saya sih lebih ke contohnya aja. Kalau pasti dalam artian contoh-contoh dari setiap poin itu, kalau laporan ini lebih bersifat kayak surat itu atau gimana tuh Kak? Dalam Dalam hal ini, kalian tahu cash business plan? Enggak, kayak Bu. Jadi, proposal bisnis gitu. ya, betul. Jadi, ini itu hampir kayak misalnya kita mengajukan sebuah proposal bisnis. Itu bisa kayak gitu. Jadi, adanya laporan eh, cash business plan itu bisa dijadikan sebagai bagian acuan kalian, bagian pokok laporan bisnis. Sebentar, saya Oh, carikan siapa tahu ya, saya siap. ada contoh. Oke, Asia. Eh, Kak Salsa wes tahu buat proposal belum Mbak Salsa? Atau Mbak Vivi pernah buat proposal gitu? Kalau proposal event pernah. Oh, Ini lagi ya. buat proposal. Nah, itu Mm-mm. hampir sama Itu kayak gitu. hampir sama proposal bisnis itu kayak proposal kegiatan tapi cuma bagian isinya aja yang beda. Kalau apa pendahuluan dan penutupnya itu kayaknya hampir sama sih laporan bisnis itu. Mm-mm. Sebentar ya. Ya siap. Kak, Hmm, sambil ngobrol nggak apa-apa ini, sambil iya, diskusi ya Kak. iya. Eh, tadi Kak ada aku sing belum agak mudeng ini Kak. Sebenarnya tak cariin dulu. Sambil, oh ya, Feby terkait tadi udah paham? Terkait pertanyaan tadi udah paham Feby untuk jawaban yang saya berikan dan video berikan. Kalau misalnya ada sanggahan tetap di apa namanya? Udah paham sih, Bu. Kalau Jadi judul kan intinya rencana tindakan itu kan lebih ke hasil dari isi laporannya itu buat tujuan kedepannya gitu ya, Iya, proyek gitu. Atau gimana? iya kayak future research. Oke, makasih. Ya, lebih ke rencana tindak lanjut untuk setelahnya ini ya. Ya, tuh. masuk masuk. Sebentar, lupa namanya Ya, apa. Jadi itu
Oh ini kayaknya. Nih, mungkin ganti yang share screen bisa? Oh ya, siap.